Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mary Syarif. Pada kesempatan ini, saya akan kembali membahas tentang materi perkuliahan saya, yaitu teknologi bahan alam. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pemilihan dan penyiapan bahan. Satu, pemilihan bahan. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam pemilihan bahan. Pertama, yaitu identifikasi. Identifikasi bahan dapat dilakukan menggunakan ilmu taksonomi. Ilmu taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme dan mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Setelah melakukannya identifikasi, selanjutnya dilakukannya tahap seleksi, yaitu seleksi spesies, usia, bagian tubuh dari tumbuhan yang akan digunakan, serta lokasi dan musim hidup. Faktor yang dapat mempengaruhi senyawa pada tumbuhan, yaitu musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, serta kondisi tanah. Ada pertimbangan dalam penentuan jenis bahan. Yang pertama, pengalaman dan penggunaan turun-temurun, serta pengujian atau screening. Tahap selanjutnya, yaitu dapat dilakukan penyiapan bahan. Bahan ini mencakup tanaman segar ataupun simplisia. Tahapan memperoleh simplisia, yaitu pengumpulan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, serta penyimpanan. Tahap memperoleh simplisia yang pertama dilakukan, yaitu pengumpulan. Masing-masing bagian tanaman, yaitu caranya berbeda-beda, serta mengandung kadar air simplisia juga berbeda. Selanjutnya, dilakukan sortasi basah yang dilakukan untuk memisahkan cemaran, yaitu kotoran dari bahan asing, dari bahan simplisia. Setelah dilakukannya sortasi basah, dapat dilakukan pencucian. Pencucian dilakukan dengan air mengalir yang bersih. Simplisia yang mudah larut air mengalir, dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah dilakukannya pencucian, lakukan pengeringan selama 1 hari untuk mempermudah proses perajangan. Setelah pengeringan, dapat dilakukan perajangan, yang dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, serta penggilingan. Cara perajangan dilakukan tergantung dari bagian atau keadaan dari tumbuhannya. Selanjutnya yaitu dilakukan pengeringan yang dilakukan menggunakan sinar matahari, ring angin, oven, microwave, dan freeze drying. Untuk bahan yang tahan panas, dapat dilakukan menggunakan sinar matahari, oven, dan microwave. Serta bahan yang tidak tahan panas, pengeringan dapat dilakukan dengan kering angin serta freeze drying. Bahan yang telah dikeringkan sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap udara dan pada kondisi yang tidak lembab serta pada suhu yang dingin. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, blender, mortar, atau alat lainnya. Setelah dilakukan tahap pengeringan, dapat dilakukan tahap sortasi kering yang dilakukan untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan atau kotoran lainnya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan mutu untuk memastikan bahwa simplisia tersebut dapat digunakan. Yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan mutu, yaitu analisa impurities organik dan anorganik, analisa kandungan air dan susu pengeringan, kadar abu, kadar serat, komposisi yang dapat diekstrak, serta uji cemaran mikroba, residu, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dapat dilakukan pengepakan dan packaging. Pengepakan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, dan perkiraan lama di perjalanan. Pada packaging dicantumkan label simplisia meliputi nama simplisia, asal waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Selanjutnya, dilakukan tahap penyimpanan. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi, baja, tahan panas, dan tahan rayap. Hal ini dilakukan untuk menjaga simplisia dari kerusakan karena cahaya, oksigen udara, reaksi kimia internal, dehidrasi, serangga, serta pengotor lainnya. Materi selanjutnya yaitu ekstraksi bahan alam. Ekstraksi itu sendiri secara umum adalah suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan batuan pelarut. Tujuan dari ekstraksi adalah memperoleh ekstrak yang mengandung senyawa aktif, memisahkan senyawa aktif dari bahan alam, menyediakan bahan baku untuk berbagai industri seperti farmasi, kosmetik, dan makanan. Ada metode ekstraksi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu maserasi. Tahapannya adalah perendaman, pengadukan, penyaringan, dan pengulangan. Metode selanjutnya yaitu perkolasi, yaitu tahapannya packing dan pengaliran pelarut. Metode selanjutnya adalah ekstraksi dengan ultrasonikasi. Tahapannya yaitu perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Metode selanjutnya ada ekstraksi dengan microwave dan ekstraksi dengan tekanan. Ekstraksi dengan microwave memiliki tahapannya yaitu persiapan sampel, pemanasan pelarut dengan gelombang mikro, serta pemisahan hasil ekstraksi. Sedangkan ekstraksi dengan tekanan, tahapannya yaitu ekstraksi dinamis, pengumpulan ekstrak, peningkatan rendaman, serta analisis ekstrak. Ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk ekstraksi. Yang pertama, masukkan 1 bagian serbuk kering simplisia ke dalam macerator. Tambahkan 10 bagian pelarut. Rendam selama 6 jam, pertama sambil sesekali diaduk, kemudian diamkan selama 18 jam. Setelah itu, pisahkan macerat dengan cara sentrifugasi, dekantasi, atau filtrasi. Lalu, ulangi proses penyarian tersebut sekurang-kurangnya 1 kali dengan pelarut yang sama dan jumlah pelarut setengah dari penyarian pertama. Evaporasi. Langkah-langkahnya yaitu kumpulkan semua macerat, kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah hingga diperoleh ekstrak kental. Setelah itu, hitung rendamannya diperoleh, yaitu persentase bobot antara rendaman dengan serbuk simplisia yang digunakan dalam penimbangan. Sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.